Di video kali ini saya akan bandingkan investasi di reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi dengan investasi langsung ya di obligasi negara atau ORI. Jadi saya akan bandingkan investasi ya di ORI yang terbaru. Jadi baru-baru ini pemerintah ya menerbitkan ORI 022. Jadi saya akan bandingkan ORI 022 ini dengan salah satu reksadana obligasi. Jadi kalau bisa lihat ya, saya akan bandingkan dari segi keuntungan, penjamin, modal investasi, jatuh tempo, pajak, dan juga batas waktu pembeliannya. Jadi salah satu tempat yang paling saya suka ya untuk menabung ya salah satunya memang reksadana obligasi. Kalian bisa lihat dari 16 juta ya yang saya investasi di aplikasi Bibit, sekitaran 12 juta, hampir 12 juta atau 73% ya saya masukkannya itu di reksadana obligasi ini. Jadi seperti itu ya. Jadi saya akan bandingkannya reksadana obligasi yang kebanyakan ini isinya obligasi perusahaan atau korporasi. Jadi biar kerasa ya perbedaannya, reksadana obligasi yang kebanyakan obligasi perusahaan dengan obligasi negara. Jadi bedanya itu seperti apa? Nah, saya akan pakai produk reksadana obligasi Sukor Investable Fund. Nah, di sini saya akan bandingkannya dengan yang tadi ya, ORI 022. Jadi kalau yang pertama dari segi keuntungan ya kita bisa lihat, kalau misal dari segi keuntungan memang lebih menguntungkan reksadana Sukor ini. Jadi untung sekitaran 6,76% dibandingkan reksadana obligasi ORI 022 yang hanya untung 5,95%. Jadi untuk reksadana obligasi keuntungannya ini ya sekitaran 6,76%. Sedangkan ORI itu kita bisa lihat di websitenya pemerintah ya, di Kemenq langsung ini 5,95 per tahun. Jadi seperti ini untuk perbandingan dari segi keuntungan jelas masih lebih menguntungkan reksadana ini ya, Sukor Investable Fund. Kemudian yang kedua dari segi penjamin. Jadi kalau misal dari segi penjamin, yang ini reksadana Sukor ini dijamin oleh perusahaan. Sedangkan ORI ya dijamin oleh pemerintah. Nah, kita bisa lihat ya di sini di bagian prospektus. Jadi isi dari reksadana Sukor Investable Fund ini ya. Sukor Investable Fund ini obligasi perusahaan. Misalnya perusahaan Mandala Multifinance, kemudian perusahaan PP Property, ini BUMN, perusahaan Bank Commonwealth, perusahaan Waskita Karya, dan yang lain-lain. Jadi uang kita istilahnya kalau menyimpan di obligasi ini dijamin oleh perusahaan itu. Kalau di ORI 022 ya dijamin oleh negara. Jadi kita bisa lihat ya di bagian atas. Jadi penerbitnya ini pemerintah Republik Indonesia. Jadi seperti itu untuk dari segi penjamin. Kemudian dari segi modal investasi kita bisa lihat untuk modal investasinya ini. Jadi untuk obligasi atau reksadana obligasi ini lebih murah, jadi lebih terjangkau. Jadi kita bisa investasi di reksadana obligasi dengan modal 100.000. Sedangkan di ORI kita bisa investasi mulai dari 1 juta rupiah. Reksadana obligasi kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita bisa mulai dari 100.000 rupiah. Sedangkan di obligasi negara tadi yang sini, nah ini dimulai dari 1 juta rupiah. Jadi jelas buat yang mungkin masih pemula, reksadana obligasi ini lebih cocok ya, karena kita bisa mulai dari 100.000 rupiah. Kemudian untuk jatuh temponya, kalau Bibit ini nggak ada. Jadi kita bisa cairkan reksadana Sukor Investable Fund ini kapan saja. Jadi misal baru 1 bulan investasi kemudian kita jual itu bisa. Sedangkan di ORI 022 ini harus nunggu selama 3 tahun. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini untuk waktu pencairannya. Nah ini bagian tenor, jatuh temponya itu 3 tahun. Jadi bisa cair di 15 Oktober 2025. Dan bedanya lagi untuk reksadana obligasi ini, keuntungannya bisa kita ambil kalau reksadananya dijual.
Sedangkan kalau ORI nanti setiap bulan kita ditransfer ya ke rekening kita dari keuntungan ini 5,95%-nya per tahun. Dan untuk dari segi pajak ini ya, jadi kalau dari segi pajak di reksadana memang nggak ada pajaknya. Jadi keuntungan 6,76 ini keuntungan bersih. Sedangkan kalau dilihat dari ORI ini masih ada 10%. Jadi 5,95 ya masih dipotong 10%. Jadi sekitaran 5,1 atau 5,2%. Jadi keuntungannya jelas lebih menguntungkan ya reksadana, obligasi, Sukor Invest, Stable Fund. Kemudian yang terakhir dari segi jadwal pembeliannya, untuk reksadana obligasi ini bebas ya, mau dibeli kapan, sekarang, besok, atau 1 tahun lagi, asalkan reksadananya masih ada ini bisa. Sedangkan untuk ORI 022 ini baru bisa dibeli ya, atau sampai tanggal 20 Oktober. Jadi sampai tanggal ini. Jadi dibuka mulai 26 September sampai 20 Oktober 2022. Jadi itu ya sekilas perbedaan antara reksadana obligasi dengan obligasi negara langsung, yaitu ORI 022. Kalau dari segi keuntungan jelas lebih menguntungkan reksadana obligasi ini. Kalau dari segi keamanan ya lebih aman obligasi langsung, karena dijamin negara. Kalau reksadana obligasi dijamin perusahaan. Kalau dari segi modal investasi mending reksadana obligasi, karena kita bisa investasi dengan modal Rp100.000. Kemudian jatuh tempo, reksadana obligasi bebas, sedangkan ORI harus nunggu selama 3 tahun. Kalau dari segi pajak, pajaknya obligasi atau reksadana obligasi 0%, sedangkan obligasi negara kena pajak 10%. Jadi keuntungan bersihnya lebih tinggi di reksadana obligasi. Kemudian untuk batas waktu pembelian, kalau reksadana nggak ada batas waktu, sedangkan obligasi negara sampai tanggal 20 Oktober 2022. Jadi seperti itu ya untuk perbedaan berinvestasi di reksadana obligasi dengan investasi langsung di obligasi negara ORI 022 ini. Jadi seperti itu ya di ORI 022.